Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, di ruangan yang sangat-sangat kami cintai ini, dalam rangka sesi tanya jawab mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Arida Jikrasyah, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan sesi tanya jawab mengenai mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tegar Prasastio, NIM 20220414. Dan di samping saya ada teman saya, Deni Andrea Hidayanti, NIM 20220299. Saya Hania Tasya, NIM 20220413. Baiklah, memasuki tahap selanjutnya yang akan kita laksanakan sesi tanya jawab. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang pertama, dia akan dimulai dari saya atas nama Tegar Prasastio dan Deni Andrea Hidayanti, di mana soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan subjek objek penelitian. Saya akan menjawab. Penelitian adalah batasan peneliti di mana peneliti bisa menentukan dengan benda, hal atau individu atau organisasi untuk merekatnya variabel penelitian. Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Terima kasih. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu populasi yaitu seluruh objek atau subjek penelitian dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Seluruh populasi memiliki karakteristik sifat, seperti orang, kejadian, benda, ataupun dijadikan objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap mewakili semua yang akan diteliti. Baik, terima kasih. Saya akan yaitu jelaskan manfaat mempelajari materi subjek dan objek penelitian. Terima kasih atas nama saya yang telah bertanya. Saya akan menjawab. Manfaatnya itu ialah yang pertama, manfaat mempelajari subjek dan objek penelitian adalah membantu peneliti mengumumkan informasi dalam waktu yang relatif singkat, dan juga dapat membantu peneliti dalam memahami sifat keadaan dari subjek yang dimiliki. Sifat keadaan tersebut dapat berupa kuantitas dan kualitas yang berupa tingkah laku, behavior, kegiatan, pendapat, dan bisa diproses. Yang B, agar bisa mempelajari subjek dan objek penelitian sehingga kita dapat menarik suatu kesimpulan atau hasil dari seluruh penelitian. Yang C, agar dapat mengetahui dan membedakan apa yang dimaksud subjek dan objek penelitian itu sendiri. Yang D, agar dapat memahami apa saja yang dapat menjadi subjek dan objek dalam sebuah penelitian. Yang E, agar dapat membantu atau mengetahui syarat-syarat yang menjadi subjek dan objek dalam sebuah penelitian. F, agar mempermudah dalam menentukan subjek dan objek dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih. Memasuki sesi yang keempat, saya akan bertanya kepada Deni Andrea Hidayanti mengenai jelaskan alasan-alasan menggunakan sampel. Saya akan menjawab. Alasan pertama, satu karakteristik digunakan sebagai basis generalisasi karena banyaknya variasi dalam suatu
suatu populasi. Contohnya persepsi tiga orang bocah yang memegang gajah. Ada pula pertimbangan praktis yang perlu disampaikan dan research after something about a specific social group or population that for accretion of size, time, purpose, or inaccessibility can not be to study in its entirety. Kalau punya waktu dan dana tak terbatas, bolehlah diteliti setiap kasus atau item dari populasi. Alasan kedua, bisa makan waktu terlalu lama, data bisa absolut atau usang. Respon awal dengan respon akhir bisa beda karena ada suatu kejadian, gosip dan sebagainya. Perlu biaya yang besar. Juga buat interviewers perlu pelatihan yang efektif dan supervisi yang cukup ketika mengambil data. Alasan ketiga, mempelajari populasi malah bisa jadi hasilnya tidak akurat, terutama populasi besar. Manajemen proyek lebih gampang dengan sampling, bisa ada waktu tambahan untuk memperbaiki interview, prosedur, mendapatkan respon yang sulit ditemukan, dan menjadikan perhatian serta supervisi data dari sisi kriminal menjelaskan jenis-jenis teknik probabilitas sampling. Saya menjawab dari saya, yaitu jenis teknik probabilitas sampling. Satu, simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel. Syaratnya yaitu untuk anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Kedua, adanya kerangka sampel yaitu merupakan daftar elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Yang kedua, proportionate stratified random sampling, yaitu populasi distratakan secara proporsional atau sebanding sehingga baru kemudian melakukan pengambilan sampel secara acak. Ketiga, disproportionate stratified random sampling, yaitu peneliti bebas menentukan jumlah sampel pada masing-masing strata dengan tanpa harus mempertimbangkan proporsi antara sampel dan jumlah populasi pada strata tertentu. Yang keempat, cluster sampling adalah objek atau sumber data luas dan populasi heterogen, yaitu dengan cara randomisasi 2 tahap, yaitu menentukan sampel daerah dan menentukan sampel orang. Terima kasih. Karena di sini saya akan membantu teman saya, yaitu jelaskan bagaimana cara merumuskan metodologi penelitian tersebut. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Bagaimana cara untuk merumuskan metodologi penelitian? Nah, jadi untuk merumuskan metode penelitian itu adalah proses yang penting dalam penyusunan proposal atau rancangan penelitian. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk merumuskan metodologi penelitian. Nah, yang pertama, tentukan tujuan penelitian dan pernyataan penelitian. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menentukan tujuan dan pernyataan penelitian yang ingin dijawab. Ini akan membantu kita untuk menentukan jenis data yang perlu dikumpulkan dan cara yang paling efektif untuk mengumpulkannya. Yang kedua, pilih jenis penelitian. Nah, pilih jenis penelitian yang paling sesuai dengan pernyataan penelitian Anda. Apakah itu penelitian kualitatif atau kuantitatif? Yang ketiga, tentukan proposal dan sampel. Tentukan populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian Anda. Populasi adalah kelompok atau orang dalam objek yang ingin kita pelajari. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan kita teliti. Yang keempat, pilih metode pengumpulan data.
Nah, pilih metode pengumpulan data yang paling sesuai dengan kenyataan penelitian Anda, seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan analisis dokumen. Yang kelima, buat instrumen penelitian. Buat instrumen penelitian yang sesuai dengan metode pengumpulan data yang telah kita pilih. Pastikan bahwa instrumen penelitian mengukur variabel yang ingin Anda teliti. Yang keenam, tentukan analisis data. Nah, tentukan analisis data untuk menganalisis data yang akan kita kumpulkan. Pilih metode analisis data yang sesuai dengan jenis data yang telah kita kumpulkan, seperti analisis deskriptif atau analisis inferensial. Yang ketujuh, tentukan sumber daya. Nah, tentukan sumber daya yang akan digunakan dalam penelitian kita, seperti waktu, biaya, dan sumber manusia. Yang kedelapan, validasi metodologi. Validasi metodologi adalah Anda dalam melakukan uji coba terhadap instrumen penelitian dan metode analisis data yang akan kita gunakan. Yang terakhir, kesembilan, setelah metode penelitian dirumuskan, pastikan untuk melakukan revisi untuk penyempurnaan yang telah kita perlukan. Semua langkah yang telah dijelaskan di atas harus didukung oleh referensi teori yang relevan dan kajian literatur sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Terima kasih, demikian. Sudah saatnya kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ketujuh. Jadi saya ingin bertanya kepada Denny Andrea selaku teman saya. Nah, jelaskan mengenai teknik sampling berikut. Yang A, sistematika sampling. Yang B, purposive sampling. Dan C, snowball sampling. Baiklah, saya akan menjawab. Teknik sampling. Pertama, sistematika sampling adalah cara mengambil sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak. Setelahnya, sampel yang diambil lengkap akan didasarkan pada satu interval tertentu. Contohnya, dengan mengambil sampel dari populasi karyawan yang berjumlah 125, karyawan ini diurutkan dari 1 sampai 125 berdasarkan absensi. Penelitian yang menentukan sampel yang diambil berdasarkan nomor genap 2, 4, dan 6 dan seterusnya, atau nomor ganjil 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau bisa mengambil nomor kelipatan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Yang kedua, purposive sampling adalah teknik probabilitas yang sering digunakan karena kemudahannya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan personil yang dianggap tepat menjadi kriteria sampel yang sesuai dengan penelitian tanpa melakukan random terlebih dahulu. Contohnya, kita ingin meneliti penyakit kanker serviks. Kriteria terdiri dari pasien kanker serviks rentang usia misal 18 sampai 30 tahun, serta sudah memiliki suami. Pastikan semua sampel memenuhi kriteria tersebut agar peneliti lebih valid. Contoh yang kedua, jika ingin meneliti tingkat stres anak 1, maka yang diteliti adalah anak 1, bukan anak 2 ataupun 3, dan seterusnya. Dan terakhir, snowball sampling dikenal pula dengan sebutan bola salju. Cara melakukannya adalah dengan menemukan sampel pertama, kemudian meminta rekomendasi sampel berikutnya kepada orang tersebut. Begitu pula dengan selanjutnya, hingga kebutuhan survei terpenuhi. Biasanya snowball sampling digunakan untuk penelitian mengenai hal sensitif dan menyangkut privasi sehingga sulit untuk menemukan sampel yang mau terlibat. Contohnya, penelitian tentang penderita HIV, kaum waria, transgender, dan lainnya. Terima kasih. Baiklah, acara demi acara telah terlampaui. Sudah saatnya kami memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya mewakili kelompok
mewakili kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.